Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Kali ini, kita akan menjelajahi legenda misteri kerajaan Majapahit dan Pati Gajah Mada yang mencapai puncak kejayaan, keruntuhan, dan bukti peninggalan sejarah masih terlihat hingga kini. Pada suatu masa, Raden Jayawijaya, seorang pangeran yang terusir dari kerajaan Singasari, memohon kepada Jayakatwang, raja kerajaan Gelang-Gelang, untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang sendiri memiliki peran penting dalam keruntuhan kerajaan Singasari. Kertanegara, mertua Raden Jayawijaya, telah gugur dalam serbuan tentara Gelang-Gelang. Istana Singasari jatuh ke tangan musuh. Wirajaya, seorang tokoh berpengaruh, mengusulkan kepada Raden Jayawijaya untuk membuka hutan Tarik. Wirajaya meyakinkan bahwa langkah ini akan menjadi awal dari kebangkitan kekuatan baru. Raden Jayawijaya menuruti saran Wirajaya dan mulai merencanakan pembangunan di hutan Tarik. Raden Jayawijaya dan para pengikutnya bekerja keras membuka hutan Tarik. Mereka membangun tempat berburu dan mulai menguatkan pertahanan. Sedikit demi sedikit, Tarik berubah menjadi pusat kekuatan baru yang kelak dikenal sebagai Majapahit atau Wilwatikta. Dengan ketekunan dan kerja keras, Tarik berubah menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh. Raden Jayawijaya berhasil mengumpulkan pasukan dan kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya. Majapahit atau Wilwatikta berdiri megah sebagai simbol kebangkitan dan kekuatan baru di tanah Jawa. Ketika pasukan Tartar dari Mongol tiba, Raden Jayawijaya dan Wirajaya melihat peluang. Pasukan Tartar sebenarnya hendak menyerbu Raja Kertanegara yang telah tewas oleh tentara Jayakatwang. Menyadari kekuatan besar pasukan Tartar, Raden Jayawijaya dan Wirajaya mulai merencanakan strategi untuk memanfaatkan situasi ini. Raden Jayawijaya dan Wirajaya berhasil membujuk pasukan Tartar untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka meyakinkan bahwa dengan bergabung, mereka dapat dengan mudah menaklukkan Jayakatwang dan kerajaan Gelang-Gelang yang telah menjadi musuh bersama. Dengan kekuatan gabungan pasukan Tartar dan pendukung Raden Jayawijaya, Jayakatwang dan kerajaan Gelang-Gelang akhirnya runtuh. Jayakatwang yang telah lama menjadi musuh, berhasil ditaklukkan dan kerajaan tersebut jatuh ke tangan Raden Jayawijaya. Setelah mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit, Raden Jayawijaya, yang kemudian bergelar Raden Wijaya, memutuskan untuk mengusir pasukan Tartar. Dengan strategi cerdas, Wijaya berhasil mengusir mereka dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan asing yang akan mengancam kerajaannya. Raden Wijaya akhirnya dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Upacara penobatan dilakukan dengan meriah di Istana Baru Majapahit, menandai babak baru dalam sejarah kerajaan ini. Dengan kebijaksanaan dan keberanian, Raden Wijaya memulai era kejayaan Majapahit. Pada tahun 1336 Masehi, anak perempuan pendiri kerajaan Majapahit Raden Wijaya, Tribuana Tunggadewi yang bergelar Maharaja masih dalam bimbingan sang ibunya Gayatri Rajapatni. Saat Tribuana Tunggadewi memerintah, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Di tengah upacara penobatan, Gajah Mada berlutut di hadapan para dewa dan manusia. Ia bersumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah ini dikenal sebagai Amukti Palapa atau Sumpah Palapa. Gajah Mada tak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Ia memimpin ekspedisi ke seluruh penjuru Nusantara. Wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah belah kini bersatu di bawah bendera Majapahit. Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan kepulauan di timur Jawa menjadi bagian dari kerajaan yang semakin luas. Hayam Wuruk, cucu Raden Wijaya, memerintah pada 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kemasannya. Kota-kota besar berkembang pesat, perdagangan internasional meningkat, dan seni serta budaya mengalami masa kemasan. Gajah Mada tetap setia mendampingi raja, memastikan kestabilan dan kemakmuran negeri. Di bawah bimbingan dan strategi cerdasnya, Majapahit terus berkembang dan mempertahankan kekuatannya di seluruh Nusantara. Suasana di Istana Majapahit begitu tegang. Setelah masa kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan mulai mengalami goncangan. Salah satu penyebabnya adalah konflik internal. Di tengah kekacauan, dua kerabat dekat berada di sisi yang berbeda. Barawirabhumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir, menentang pengangkatan Wikramawardhana sebagai raja. Perang Pargreg pun meletus. Barawirabhumi dan Wikramawardhana saling berhadapan. Di balik tembok istana, mereka bertarung dengan pedang dan perisai. Namun, pertempuran ini bukan hanya tentang kekuasaan. Ini juga tentang cinta, dendam, dan pengkhianatan.
Wikramawardhana berhasil mengalahkan Baruwira Bumi. Ia naik takhta sebagai raja pada tahun 1389 M. Namun, kekuasaannya tidak stabil. Daerah-daerah di wilayah Majapahit mulai melepaskan diri. Rakyat kelaparan dan wabah menyebar. Bayang-bayang dinasti Ming semakin kuat. Dari kejauhan, mereka mengawasi kerajaan yang pernah begitu megah. Pengaruh mereka merambah hingga ke istana. Wikramawardhana berjuang untuk mempertahankan kejayaan leluhurnya, menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar. Di balik keruntuhan kerajaan Majapahit, di tengah hutan lebat di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, terdapat jejak-jejak kuno yang menghubungkan kita dengan masa lalu, peninggalan kerajaan Majapahit. Jauh dari mitos, Majapahit adalah sebuah negara besar dengan peradaban maju. Puri-puri megah di sini bukan hanya tempat tinggal raja-raja, tetapi juga pusat kekuasaan dan budaya. Bukti-bukti sejarah masih terlihat hingga kini, terutama di wilayah Jawa Timur. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk cerita lainnya, maka sebaiknya tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman Anda.